Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dasar-dasar biokimia dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD, dengan anggota kelompok saya sendiri Cynthia Ramadhani dengan NIM 21231005. Saya Dewi dengan NIM 21231055. Kali ini kami akan membahas mengenai mitos atau fakta tidak boleh minum obat pakai susu dan minum susu setelah minum obat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan simak video di bawah ini. Anak usia dini ataupun orang dewasa memiliki kebiasaan yang beragam saat mengonsumsi obat, seperti minum obat dengan teh, pisang, jus, hingga minum obat dengan susu. Namun, minum obat dengan susu tidak selalu disarankan. Alasan kenapa tidak boleh minum susu setelah minum obat atau minum obat menggunakan susu yaitu: yang pertama, terdapat interaksi yang menyebabkan obat tidak terserap di dalam tubuh. Nah, produk susu dan turunannya seperti yogurt dan keju tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bersamaan dengan jenis obat antibiotik, karena produk susu memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Jika produk susu tersebut berinteraksi dengan antibiotik secara bersamaan, maka kalsium dari produk susu akan mengikat antibiotik yang telah masuk di lambung dan usus kecil, sehingga membentuk senyawa yang tidak larut. Senyawa yang tidak larut tersebut menyebabkan antibiotik tersebut tidak bisa bekerja lagi di dalam tubuh untuk melakukan pengobatan. Selain antibiotik, suplemen gizi yang mengandung kalsium tinggi dan zat besi juga tidak dianjurkan untuk diminum bersama dengan susu. Senyawa-senyawa yang ada di suplemen tersebut jika berinteraksi dengan kalsium di dalam susu akan menyebabkan ketidakefektifan kinerja dari suplemen tersebut. Nah, alasan yang kedua yaitu kinerja obat menjadi tidak maksimal. Ada beberapa obat yang ketika kita meminumnya boleh menyampurkannya dengan susu, yaitu ketika kita meminum obat pereda nyeri. Untuk contohnya di sini yaitu asam asenamat, natrium mecofena yang digolongkan masuk ke dalam NSAID atau non-steroid atau anti-inflammatory drugs, yaitu golongan anti pereda nyeri. Kira-kira kenapa obat ini bisa dikonsumsi secara bersamaan dengan susu? Karena obat tersebut biasanya meningkatkan asam lambung. Karena obatnya asam masuk ke dalam lambung yang sifatnya asam, sehingga akan meningkatkan asam lambung menjadi naik. Sedangkan susu ketika kita masukkan ke dalam tubuh, maka akan melapisi lambung untuk mencegah peningkatan daripada asam lambung tersebut. Banyak pro dan kontra mengenai manfaat susu. Ada yang menyebutkan bahwa susu itu bagus untuk lambung, dan ada juga yang menyebutkan bahwa susu itu bisa menaikkan asam lambung. Nah, penjelasannya yaitu sebenarnya susu itu tidak meningkatkan asam lambung ketika digunakan secara tepat. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis obat yang tidak boleh dikonsumsi setelah minum susu. Yang pertama yaitu tetrasiklin, yang mana antibiotik tetrasiklin adalah antibiotik dengan proteksi lengkap yang berperan menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiotik tetrasiklin juga membentuk ikatan yang tidak larut dan mengurangi kadar obat dalam aliran darah. Susu dapat menurunkan kadar tetrasiklin hingga 50% sehingga bisa mengurangi efektivitas obat satu ini. Yang kedua yaitu quinolone, di mana obat antibiotik golongan quinolone seperti ciprofloxacin, norfloxacin, dan efloxacin digunakan untuk membunuh bakteri. Yang ketiga yaitu penisilin, yang mana sebuah riset menunjukkan atau menyebutkan bahwa kadar antibiotik penisilin dapat berkurang hingga 40-50% pada anak-anak yang minum obat dengan susu. Jadi kesimpulan dari mitos atau fakta minum obat dengan susu atau minum susu setelah minum obat, apakah itu dilarang? Jawabannya yaitu mitos. Kenapa? Karena pada hakikatnya, karena kita berbicara tentang susu, bayi pun dari lahir minumnya air susu ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita meminum obat menggunakan susu. Tapi tetap yang disarankan dan dianjurkan adalah menggunakan air putih. Minum obat dengan susu itu boleh-boleh saja dilakukan, asalkan sesuai yang telah kita jelaskan di atas. Ada beberapa obat yang bisa diminum dengan susu, dan ada juga beberapa obat yang tidak boleh ketika minumnya kita mencampurkan dengan susu. Selanjutnya, bagaimana dengan minum susu setelah minum obat? Nah, ini boleh-boleh saja dilakukan
menunjukkan sebaiknya jarak waktu konsumsi susu dengan penggunaan obat sekitar 2-4 jam. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3 dasar-dasar biokimia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.